Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali majelis subuh ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wa ba'du, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna isya syi'ta sahla. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid beserta pengurusnya, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan kita semua pada pagi hari ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Mari kita senantiasa memuji dan bersyukur kepadanya atas berbagai nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Baik itu nikmat iman dan Islam sebagai nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat dan kesempatan, sehingga pada pagi hari ini Allah mampukan kita untuk melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang mulia ini dalam rangka menunaikan salat subuh, dan alhamdulillah kita laksanakan secara berjamaah dan dilanjutkan dengan duduk di majelis ini. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau dengan baik hingga datangnya hari kiamat kelak. Dan semoga kita nanti di yaumil akhir dengan izin Allah mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa begitu cepatnya waktu berlalu. Hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-23 di bulan Ramadan. Tahu-tahunya udah 23. Ya. Tinggal seminggu lagi Ramadan akan berpisah dengan kita. Karena memang begitulah waktu. Ayyaman ma'dudat. Ya. Beberapa hari yang ditetapkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu antara 29 sampai 30 hari. Dan kita sudah laksanakan 22 hari, dan hari ini adalah hari yang ke-23. Kita mohon kepada Allah agar Allah memampukan kita untuk menuntaskan Ramadan ini dengan baik, dengan sempurna. Dan semoga puasa yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan sampai hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu, mari kita tetap bergairah dan bersemangat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti Ramadan telah berlalu dari kita, kita tetap taat kepada Allah. Karena kita tidak ingin menjadi muslim yang taat sesaat, tetapi marilah kita menjadi muslim yang taat setiap saat. Karena itu memang perintah Allah kepada kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Surat Al-Hijr ayat terakhir atau ayat 99. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datangnya al-yakin. Apa maksud al-yakin di sini? Sesuatu yang diyakini itu adalah kematian. Jadi beribadah itu bukan sampai selesai Ramadan, tidak, tetapi sampai mati. Maka
mari kita betul-betul menjadi orang yang senantiasa tetap bergairah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan salah satu motivasi tingkat tinggi yang Allah berikan kepada kita di dalam firman-Nya yang terdapat di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-50. Ayatnya singkat tetapi begitu padat kandungan maknanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fafirru ilallah. Inni lakum minhu nazirum mubin. Maka bersegeralah kamu kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang nyata darinya untukmu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menarik dari firman Allah yang dimulai dengan kalimat indah, kalimat motivasi, seruan. Fafirru ilallah. Maka bersegeralah kamu kembali kepada mentaati Allah. Sebagian ulama menjelaskan tentang makna fafirru ilallah itu adalah maka berlarilah kamu menuju Allah. Kalau bersegera itu cepat apa pelan, Mbak? Cepat. Berlari itu cepat apa pelan? Cepat. Kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala itu menjelaskan agar kita itu tidak hanya sekedar lari, tapi tahu kita tujuan arah kita lari itu mau kemana. Maka beliau menjelaskan dari mana kita lari dan kemana tujuan kita hendak lari. Jadi tidak hanya sekedar lari, nanti masuk comberan. Kemudian beliau menjelaskan 3 hal. Fafirru ilallah. Maka berlarilah kamu menuju Allah. Yang pertama kata beliau adalah larilah dari kejahilan menuju ilmu. Kejahilan telah merusak peradaban ini, Pak. Kalau kita lihat sejarah bagaimana zaman kejahilan, itu luar biasa, terpuruk peradaban. Wanita di zaman jahiliyah itu ditempatkan mereka di tempat yang paling rendah, gak ada harga. Para suami ketika punya anak perempuan malu, Pak, masuk rumah dikunci rumahnya. Ya, malu punya anak perempuan. Bahkan lebih ekstrim lagi, dikubur hidup-hidup, dibunuh ya. Kemudian diutus orang manusia pilihan, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, membawa cahaya ilmu itu yang terang benderang, sehingga merubah peradaban itu dari kejahilan menuju cahaya ilmu yang terang benderang. Ditempatkan posisi wanita itu di tempat yang setinggi-tingginya. Maka ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, kepada siapa aku harus berbakti ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Bapak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka lawan dari kata jahil itu adalah ilmu. Ilmu begitu penting dalam kehidupan kita, bahkan lebih penting dari hanya sekedar makan dan minum kita. Makan kita bisa 3 kali sehari, 2 kali sehari, 1 kali sehari, bahkan kita puasa tidak bisa. Tapi ilmu tidak. Kita butuhkan di setiap aktivitas yang kita lakukan, baik urusan dunia kita maupun urusan akhirat kita. Maka semuanya pasti dipandu oleh ilmu. Maka begitu indah ungkapan dari imam besar kita, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengungkapkan dengan ungkapan yang begitu indah. Man aradat dunya fa'alihi bi ilmi. Wa man aradal akhirata fa'alihi bi ilmi. Wa man aradahuma fa'alihi bi ilmi.
aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Pengen sukses dunianya, maka pandulah dengan ilmu. Dari sini kita paham, Pak, Ibu. Apapun aktivitas yang kita lakukan di dunia ini, apapun profesi kita di dunia ini, apapun yang kita lakukan di dunia ini pasti dipandu oleh ilmu. Ya enggak? Dipandu. Ibu-ibu bikin kue misalnya. Udah mulai bikin kue, Bu? Belum ya? Bikin kue itu ada ilmunya enggak, Bu? Ada ilmunya. Ya. Nggak bisa nggak pakai ilmu. Coba nggak pakai ilmu. Bikin kopi buat bapak-bapak ini, itu ada ilmunya. Diseduh pakai air panas, ya Bu ya. Dikasih gula kalau pengen manis. Iya, gula aren lagi kan itu. Nggak bisa pakai air dingin. Ya, pakai air dingin nanti ngapung kopinya. Ya, kecuali sudah diseduh air panas, masukin kulkas. Namanya cool brew kopi. Ya. Urusan kopi aja ada ilmu. Apapun profesi kita, mau petani gak kita, ada ilmunya. Mau berdagang gak kita, ada ilmunya. Mau jadi guru gak kita, apapun yang kita lakukan itu pasti dipandu oleh ilmu, gak bisa tidak. Maka benarlah apa yang diungkapkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ketika aktivitas kita, urusan dunia kita dipandu oleh ilmu, maka insya Allah ya, hasilnya akan berkualitas. Kemudian apalagi untuk urusan akhirat, ya, waman aradal akhirata fa'alihi bi ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, pengen sukses akhiratnya, maka tidak bisa juga, tidak bisa tidak, harus juga dipandu oleh ilmu. Kita menjalankan puasa sudah hari yang ke-23 ini, pakai ilmu nggak? Pakai ilmu nggak? Bisa nggak pakai ilmu? Bisa kita terabas hal-hal yang membatalkan puasa itu kalau kita tidak dipandu oleh ilmu. Dan ilmu praktisnya itu adalah sebagaimana definisi puasa itu sendiri. Ya, shaum secara bahasa adalah menahan. Secara istilah syar'inya adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba nggak dipandu kita. Maka kita apa? Kita akan terabas hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Pulang habis sholat subuh kemudian makan gitu kan. Padahal bulan puasa kita dilarang, Pak. Walaupun halal, nasi uduk itu kan halal. Ya. Tapi bulan puasa kita dilarang oleh Allah. Ya. Jangan sarapan puasa dari terbit fajar. Nanti sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Kalau sudah selesai terbenam matahari silakan makanlah. Dan hal-hal lain yang juga akan merusak pahala puasa kita itu. Hasad, iri dengki, kan? Ghibah, namimah, berkata dusta, dan lain sebagainya. Perusak ibadah kita. Karena puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan diri kita dari hal-hal yang akan merusak pahala puasa kita itu sendiri. Maka betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan kita. Maka benarlah apa yang diungkapkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wa man aradal akhirata fa'alihi bi ilmi. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Apapun aktivitas ibadah yang kita lakukan, semua itu pasti dipandu oleh ilmu. Gak bisa enggak? Mulai dari niat, berwudu, sholat, dan lain sebagainya. Itu ada ilmunya. Gak bisa enggak pakai ilmu. Nah kemudian waman aradahuma fa'alihi bi ilmi. Barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, ingin sukses dunia wal akhirah,
maka hendaklah dengan ilmu keisakan. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu larilah sekencang-kencangnya dari kejahilan menuju ilmu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, fafirru ilallah. Maka berlarilah kamu menuju Allah. Larilah dari kemalasan menuju semangat. Kemalasan itu perusak cita-cita besar kita. Jangankan untuk urusan akhirat, untuk urusan dunia saja. Itu rusak cita-cita kita karena males. Kalau bahasa anak muda sekarang itu mager. Mager itu perusak cita-cita besar kita. Ya. Apalagi untuk urusan akhirat kita. Kita pengen sukses setelah Ramadan ini menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu memang buah yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman ketika melaksanakan sarana yang telah Allah sediakan, yaitu puasa dan melaksanakan ketaatan di dalam bulan Ramadan itu, maka endingnya adalah la'allakum tattaqun. Kita pengen menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah. Tetapi apakah mungkin kita bisa meraihnya kalau kita tidak mau menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apalagi cita-cita besar kita di akhirat kelak ingin meraih jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah mungkin kita bisa meraih jannahnya Allah kalau kita tidak mau tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala? Disuruh beriman malah kufur, disuruh taat malah maksiat. Maka pepatah mengatakan kapal itu tidak mungkin berlayar di daratan. Ada upaya yang harus kita lakukan untuk meraih cita-cita besar kita. Untuk urusan dunia saja kita punya cita-cita, apalagi untuk urusan akhirat. Maka larilah sekencang-kencangnya dari kemalasan menuju semangat. Ramadan tidak mengajarkan kita untuk bermalas-malasan, tetapi justru mengajarkan kita, mendidik kita untuk bergairah dan bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah dan Rasulnya memberikan kabar tentang keutamaan-keutamaan puasa itu sendiri. Sehingga apa? Sehingga kita bersemangat untuk mengambil peluang kebaikan itu. Karena puasa itu betul-betul pahalanya tanpa batas. Kullu amali bani Adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal anak Adam itu adalah untuknya, kata Allah, kecuali puasa. Karena itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Nah, jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita agar kita tetap bergairah dan bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sudah di penghujung Ramadan. Yang seharusnya lebih kita kencangkan lagi ikat pinggang kita. Kita jauhkan lambung-lambung kita dari pembaringan. Untuk apa? Untuk menuntaskan Ramadan ini dan mengharapkan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun. Ada di antara kita jamaah yang sudah 83 umurnya? Bapak sudah berapa, Pak? 74. Ya, masih kalah yang 83. Kalah sama satu malam. Ya. Nah, mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan kita. Amin ya rabbal alamin. Maka bangun gairah dan semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terjebak kepada kebiasaan-kebiasaan yang terus-menerus. Taat di awal, kemudian dia hilangkan ketaatannya ketika berakhir Ramadan. Jangan sampai kita menjadikan Ramadan sebagai ritual-ritual tahunan saja tanpa ruh. Jangan sampai kita jadikan Ramadan hanya sebagai seremoni saja tanpa ada berkas setelah Ramadan itu. Tapi marilah kita terus mentaati Allah Subhanahu wa taala, bergairah dan bersemangat dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Memang semangat kita itu naik turun, Pak, dalam beribadah. Sebagai manusia biasa itu wajar, Pak. Ya enggak?
Kadang-kadang kan semangat kita naik, kadang-kadang tuh turun gitu. Ini pengaruh iman, Pak. Pengaruh iman. Ya. Karena memang sifat iman itu yazidu wa yanqus. Ya. Bisa bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah, dia akan bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil maksiat, dan dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Kalau kita taat kepada Allah, maka insya Allah iman kita itu akan bertambah. Ya. Dan mari kita rasakan pagi hari ini. Iman kita lagi naik apalagi turun? Insya Allah lagi naik. Karena kita dalam ketaatan kepada Allah. Tapi coba kita tinggalkan sholat, tinggalkan ibadah. Maka iman kita akan merosot, lemah. Semakin lemah iman kita akan semakin kuat dorongan hawa nafsu akan menguasai kita. Sehingga akan merusak selera kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa? Kuatkan iman. Bangkitkan semangat dalam beribadah kepada Allah. Lalu bagaimana agar kita tetap bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada 3 resep yang disampaikan oleh seorang ulama, yaitu Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala. Ya. Beliau menjelaskan di dalam risalahnya Hamasatul fi Ibadah, agar kita memiliki semangat dalam beribadah kepada Allah. Beliau memberikan 3 resep agar kita memiliki hamasah fil ibadah. Yang pertama kata beliau adalah ayya'rifa ma ghayatul hayah. Kita itu harus mengetahui, mengerti, paham tentang tujuan hidup kita ini untuk apa. Mengenali tujuan hidup itu penting. Ya. Untuk apa kita diciptakan Allah? Tujuan kita diciptakan Allah untuk apa? Untuk ibadah. Untuk ibadah. Untuk tujuan inilah sejatinya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tugas pokok kita untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada. Ya. Untuk beribadah. Nah, ketika kita mengetahui tujuan hidup kita adalah untuk ibadah, maka insya Allah akan lahir hamasah itu, semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang menarik, apa yang disampaikan oleh para mufassirin tentang makna illa liya'budun di dalam ayat ini adalah yaitu untuk mentauhidkan Allah, untuk mengesahkan Allah. Ya. Begitupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke tengah-tengah umat ini untuk merealisasikan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Nah, ketika kita mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah ini, maka seharusnya kita mengetahui 2 hal yang menjadi tujuan dari kalimat tauhid itu. Tujuan yang pertama adalah untuk menegakkan yang hak dan menghancurkan yang batil. Karena makna sesungguhnya dari kalimat tauhid la ilaha illallah itu adalah la ma'budan bil haqqin illallah. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Sehingga segala sesuatu yang diseru selain Allah adalah batil dan tidak berhak mendapatkan hak-hak ilahiyah atau hak-hak untuk diibadahi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam surat Al-Hajj ayat 62. Zalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allah wal aliyyul kabir. Demikianlah kekuasaan Allah. Karena sesungguhnya dia, Allah itulah yang hak. Dan apa saja yang mereka seru selain Allah, itulah yang batil. Karena sesungguhnya Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Dan juga mari kita lihat sejarah
Bagaimana Rasulullah SAW bersama para sahabat membersihkan Jazirah Arab dari kotoran-kotoran jahiliyah dan patung-patung yang menjadi sesembahan. Mari kita ingat pula bagaimana saat itu batu besar yang bernama Hubal yang dibawa oleh Amr bin Luhai dari Syam, ya, kemudian dikelilingi oleh 360 berhala. Semua itu dihancurkan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat, seraya mengumandangkan firman Allah Azza wa Jalla yang terdapat di dalam surat Al-Isra ayat 81. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah Muhammad, telah datang yang hak dan lenyaplah yang batil, karena sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Ini tujuan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk mengatur dan meluruskan perilaku umat manusia ini agar senantiasa berada dalam lingkaran tauhid yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada lagi peribadatan kecuali hanya kepada Allah, tidak ada lagi permohonan tolong kecuali hanya kepada Allah. Inilah realisasi dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah juga terdapat dua rukun. Yang pertama adalah an-nafyu, itu mentiadakan la ilaha, ditiadakan. Apa yang ditiadakan itu? Sesembahan-sesembahan yang lain. Kemudian yang kedua adalah isbat, menetapkan. Apa yang ditetapkan di situ? Yang ditetapkan adalah Allah satu-satunya Rabb yang berhak untuk diibadahi dengan benar. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan hidup kita ini adalah untuk beribadah. Maka bangkitkan gairah dan semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hebatnya orang-orang muslim itu, rangkaian aktivitas yang dilakukan, aktivitas kebaikan itu bernilai ibadah, Pak. Kalau diniatkan ibadah. Bahkan nanti untuk urusan-urusan dunia yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah, bisa bernilai ibadah. Bapak-bapak pergi pagi pulang petang, ya, untuk menjemput rezeki Allah, ibadah nggak? Ibadah. Ya. Berdagang, bertani, ke kantor, ibadah. Ibu-ibu yang di rumah, yang kerjanya 24 jam, gitu. Ya. 24 jam kan? Kalau kita 8 jam potong tidur siang. Ibu-ibu itu mana ada tidur siang, Pak? Sahur duluan mana bangunnya? Ibu-ibu dulu bangun kan, udah letang-letang di dapur kan. Udah sibuk di dapur. 24 jam kerja. Maka apa? Semua aktivitas yang dilakukan oleh istri kita di rumah itu ibadah. Kalau ibu-ibu niatkan ibadah, ya, melayani suami, ya, memberikan pelayanan terbaik kepada suami, bahkan bikin kopi untuk suami, ibadah. Nyuci pakaian suami, ibadah. Ya, asal jangan ngomel-ngomel. Jangan nyuci suami pakai mulut gitu kan, itu gak jadi ibadah. Iya. Maka semua yang dilakukan itu ibadah, karena dalam rumah tangga itu kan ibadah yang panjang. Aktivitas yang dilakukan di dalam rumah tangga itu ibadah semua. Maka niatkan seluruh aktivitas kita dalam rangka beribadah kepada Allah. Insyaallah. Jadi ini yang pertama. Ayya'rifa ma gayatul hayah. Mengerti dengan tujuan hidup. Maka insya Allah akan lahir hamasah ibadah. Tidak lagi malas untuk beribadah kepada Allah. Karena sejatinya ibadah yang kita lakukan ini kan akan kembali kepada kita, buahnya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik maka kebaikan itu untukmu, jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu juga untukmu. Ketaatan yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Kejahatan yang kita perbuat juga akan kembali kepada kita. Maka sejatinya kita hidup di dunia ini adalah membekali diri kita untuk pulang. Karena kita semua akan pulang kepada Allah.
Ya enggak? Pulang kita. Maka apa? Jadikan hidup kita ini ya dalam rangka beribadah kepada Allah. Akan lahir semangat kita beribadah. Kemudian yang kedua, ayya'rifa ma fadilatul amal. Ya. Ini juga akan melahirkan gairah dan semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengetahui keutamaan amal yang kita lakukan, maka itu juga akan melahirkan motivasi tingkat tinggi bagi kita untuk melakukan amal itu. Gitu. Contoh misalnya, kita datang ke masjid ini, jalan kaki kita menuju masjid ini, setiap langkah kita itu apa? Meninggikan derajat, menghapus dosa. Nah, ketika kita mengetahui keutamaannya itu, seharusnya kita bergairah untuk apa? Untuk hadir sholat berjamaah di masjid. Belum lagi kita sampai di masjid. Kemudian sholat sunnah setelah azan subuh. Namanya qobliyah subuh. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Luar biasa, Pak. Dunia dan seisinya ini bukan Lampung aja, tapi dunia dan seisinya itu mampu dikalahkan oleh 2 rakaat salat sunnah qobliyah subuh, Pak. Bayangkan. Dan juga nggak panjang. Ya. Rakaat pertama boleh ayatnya Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Ternyata yang singkat ini mampu mengalahkan dunia dan seisinya. Lalu apa yang membuat kita tidak bergairah dan bersemangat untuk melakukan itu? Kenapa kita lebih memilih tidur pagi, tidur subuh, daripada memilih untuk sholat? Sholat sunnahnya saja sudah seperti itu, apalagi sholat subuhnya. Menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu ini ada keutamaan. Nah, ketika kita mengerti dengan keutamaan itu, maka insya Allah lahir semangat kita untuk melakukannya. Gitu. Bersedekah, ya. Ada nggak keutamaannya? Lebih hebat lagi. Apalagi di dalam bulan Ramadan, membagi buka puasa kepada orang yang berbuka. Itu sangat luar biasa, dahsyat nilainya. Kita akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala dia sendiri. Gitu. Di sini ada buka bersama ya, Pak? Alhamdulillah. Maka antarkan, ya, walaupun hanya air mineral itu, yang gelas itu, yang isi 48 itu, yang harga 20.000, Pak. 20.000 kita bisa diraih, Pak. Dengan 20.000 itu kita bisa meraih pahala 48 orang, Pak. Kalau tidak kita minum 1, kalau kita minum 1 47 jadinya. Gitu. Tanpa mengurangi pahala. Apalagi dibawain kue dan lain sebagainya. Maka motivasi yang diberikan oleh Rasulullah adalah ketika Ramadan datang itu Rasulullah itu lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Maka jangan khawatir dengan bersedekah itu akan mengurangi harta kita. Mana kasat sedekah min malin. Ya, sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Walaupun secara angka-angka dunia iya, kita punya uang 10.000 diimpakkan 5.000 ya, kurang 5.000. Tapi ternyata yang 5.000 itu milik kita. Justru apa? Dengan kita bersedekah itu, insya Allah Allah akan berikan ganjaran yang begitu sempurna. Dulu pada zaman ketika perang Tabuk itu perang yang sangat luar biasa, musim panas, jauhnya jarak yang ditempuh hampir 1.000 km. Kurma belum layak panen. Kemudian melakukan perjalanan. Pulang dari Tabuk, kurma pada busuk. Pencaklik betul. Kemudian tampil seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdurrahman bin Auf itu luar biasa, Pak. Karena dia ngeri juga. Padahal sudah dikabarkan masuk surga, tapi masuk surganya belakangan. Karena hartanya banyak. Kemudian bercita-cita ingin menjadi orang miskin. Ada nggak kita cita-citanya di orang miskin? Nggak ada. Ya, Abdurrahman bin Auf orangnya. Kemudian peluang itu dia dapatkan
Ketika kurma-kurma penduduk Madinah itu pada busuk, kemudian apa? Dikeluarkan uangnya ya, untuk membeli kurma-kurma busuk penduduk Madinah dan tidak dikurangi harganya. Harganya tetap harga standar. Terkuras memang uangnya sebentar. Tapi tak lama kemudian datang utusan dari Yaman mencari kurma busuk ke Madinah karena di Yaman lagi terkena wabah penyakit dan obatnya kurma busuk. Dan yang punya kurma busuk itu cuma satu-satunya Abdurrahman bin Auf. Kemudian dibeli dengan harga 10 kali lipat di atas harga standar. Gagal jadi miskin. Kalau kita gagal, ya, maka janji Rasulullah itu betul-betul luar biasa. Ya, tidak akan mengurangi harta kita. Justru yang kita sedekahkan itu adalah milik kita. Maka dengan kita mengetahui itu, ayya'rifa ma fadilatul amal, maka kita akan bergairah dan bersemangat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Jangankan untuk urusan akhir, urusan dunia saja kalau kita tahu Pak, hasilnya akan kita dapatkan, itu kita semangat banget. Misalnya nih, ada yang mau ngasih THR, ya, yang mau ngasih, ya, misal bos kita mau ngasih THR, tapi jemput jam 3 malam, gitu. Dikasih 10 juta THR ini. Kira-kira jam 3 malam mau kita tempuh nggak? Ditempuh walaupun hujan. Gitu. Ya. Urusan dunia saja kita bergairah dan semangat kan gitu. Ya. Yang dagang misalnya, yang pedagang walaupun ekonomi pasar hari ini begitu luar biasa, ya. Kemudian pasar rame gitu kan, maka akan bersemangat untuk apa? Untuk dagang atau usaha yang lain. Pertanian misalnya, hasil taninya itu mahal. Yang punya kebun sawit, kebun singkong, mahal hasilnya. Pasti dia akan bergairah dan semangat. Nah, begitupun dalam urusan akhirat, kita harus lebih bersemangat lagi dalam menjalankan ibadah sama Allah. Karena buahnya tanpa batas yang Allah berikan kepada kita. Ayya'rifa ma fadilatul amal. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, agar kita bersemangat dalam ibadah itu adalah ad-dawamuha wa inqallah. Dawam, continue, konsisten dalam beramal itu walaupun itu sedikit. Karena Allah sangat mencintai amal yang sedikit tetapi rutin, dawam. Tapi ini untuk urusan amalan tambahan ya Pak. Bukan untuk amalan sholat wajib, jangan. Sholat itu udah baku 5 gitu, jangan dikurangin. Ya, mentang-mentang yang penting 2, udah istiqomah 2 itu, jangan gitu. Itu amalan tambahan. Walaupun sedikit tapi rutin. Contohnya sholat malam, walaupun hanya dengan 2 rakaat, kemudian ditutup witir 1 rakaat. Silakan lanjutkan terus istiqomah, kemudian nanti tambah. Karena memang puncaknya dawam itu adalah istiqomah. Ketika kita sudah istiqomah, maka insya Allah kita akan mendapatkan ganjaran yang begitu sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya di dunia, tetapi juga nanti ketika sakaratul maut dan juga di akhirat. Maka Allah menjelaskan di dalam firman-Nya, di dalam surat Fussilat ayat yang ke-30. Ayat ini begitu indah, tapi ngeri-ngeri sedap juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, meneguhkan pendirian mereka, ya, komitmen di atas iman dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan ala takhafu, jangan kamu merasa takut, wala tahzanu, dan jangan kamu merasa sedih,
wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan jannah yang telah Allah janjikan kepadamu. Lalu kapan malaikat akan Allah utus kepada orang-orang yang istiqomah itu? Yaitu ketika kita lagi berjuang dengan kematian kita. Ketika kita sakaratul maut, kalau kita istiqomah di atas iman dan ketaatan kita kepada Allah, maka malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kabar gembira itu. Sehingga dia nanti akan cinta dengan kematian. Cepat ambil ya Allah. Cinta dengan kematian. Dengan mengatakan, ala takhafu, jangan kamu merasa takut dengan akhirat yang akan kamu hadapi. Wala tahzanu, dan jangan kamu merasa sedih dengan dunia yang akan kamu tinggalkan ini. Baik berupa harta, anak-anak, istri, dan lain sebagainya. Karena Allah telah memberikan ganjaran yang begitu sempurna. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan jannah yang telah Allah janjikan kepadamu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah betul-betul berikan rezeki istiqomah kepada kita sebelum ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi adwa muha wa inqalla. Dawam continue walaupun itu sedikit. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu bangkitkan gairah dan semangat kita beribadah. Yaitu dengan apa? Mengetahui tujuan hidup, mengetahui keutamaan amal, dan kemudian konsisten dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lahir semangat itu. Maka larilah sekencang-kencangnya dari kemalasan menuju semangat. Kemudian yang terakhir, fafirru ilallah. Maka berlarilah kamu menuju Allah. Larilah dari kemaksiatan menuju ketaatan. Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kemaksiatan dalam hidup, Ibu? Ada nggak kita yang nggak pernah punya dosa? Nggak ada. Kita manusia biasa. Tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya keliru. Tetapi sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah yang hatinya cepat kembali kepada Allah, menyadari kesalahan dan kekeliruannya, kemudian berjuang untuk meraih ampunan Allah dari rangkaian dosa yang mungkin pernah dia rangkai dalam kehidupannya. Maka dia berlari sekencang-kencangnya, lari dari dosa menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum Ramadan Allah sediakan untuk kita sebagai pelebur dosa-dosa kita. Bulan Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulan ampunan. Maka mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan ini betul-betul menjadi bulan pelebur dosa-dosa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala betul memaafkan kesalahan-kesalahan dan dosa kita. Ya. Maka lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa yang begitu hebatnya kepada kita. Doa ini insya Allah hafal kita semua. Ya, insya Allah hafal. Karena sering dibaca ketika Ramadan datang. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam riwayat yang lain, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ibu-ibu hafal? Alhamdulillah. Coba. Ya. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Allah itu Maha Pemaaf. Kalau maaf, para ulama menjelaskan itu betul-betul dihapus, Pak. Kesalahan kita itu dihapus, Pak. Tak tersisa. Maka begitupun kalau kita saling memaafkan satu dengan yang lainnya, jangan pakai syarat. Ya. Kalau sudah maaf, ya selesai. Dan Allah segitunya kepada hamba-hambanya, Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa. Ya. Engkau Maha Pemaaf. Engkau sangat suka memaafkan. Allah itu suka memaafkan. Ya.
fa'fu anni, maka maafkanlah aku ya Allah. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari momentum Ramadan yang tinggal sedikit ini kita manfaatkan untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan banyak membaca doa tadi, kemudian banyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap waktu yang Allah berikan, yang Allah sediakan di Ramadan ini bernilai ampunan. Siang dan malamnya itu bernilai ampunan. Ya. Maka Rasulullah mengingatkan kita dengan hadisnya yang insya Allah ya kita juga sudah mafhum karena sering hadis ini disampaikan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Puasa malam apa siang? Siang. Siang bernilai ampunan. Malamnya apalagi bernilai ampunan. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang di salat malam qiyam ya, di malam hari, baik salat malamnya dan salat yang lain dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, larilah kita sekencang-kencangnya dari kejahilan menuju ilmu, dari kemalasan menuju semangat, dan dari kemaksiatan menuju ketaatan. Kemudian agar kita bersemangat kepada Allah, beribadah kepada Allah, yang pertama adalah mengerti dengan tujuan hidup, kemudian juga mengetahui tentang keutamaan amal, kemudian konsisten dalam beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk tetap mentaatinya sampai ajal menjemput kita, dan semoga Allah jemput kita dengan kematian yang indah, husnul khatimah, dan Allah panggil dengan panggilan yang indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi kita semua. Ya, lebih kurang mohon maaf dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Silakan kalau ada. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Pertanyaan saya singkat aja Ustaz ya, enggak ya. Apa beda ya enggak ya, istighfar sama doa menjelang Ramadan tadi? Enggak ya. Doa ketika Ramadan tadi. Ya. Iya, itu aja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menyikapi ya pendapat anak-anak terutama ya juga ada sebagian orang tua gitu ya yang ya karena zaman instan gitu ya, seperti apa yang Ustadz jelaskan tadi ya, hadis yang menyatakan kalau kita berpuasa ya dengan benar termasuk ya ibadah kita itu akan diampuni dosa-dosa masa lalu gitu ya. Sehingga anak-anak berpikiran cukup beribadah puasa saja, tidak perlu ibadah yang lainnya. Ya itu sudah cukup, sudah diampuni dosa-dosa yang lalu ya. Sehingga ya mereka tidak menjalankan ibadah yang lain padahal itu wajib gitu ya. Kemudian yang ya tadi sholat sunnah gitu ya, subuh qobliyah atau fajar gitu ya, yang akan menaklukkan dunia dan isinya ya, termasuk nanti sholat suruh ya yang setara dengan ya kita menjalankan umrah gitu ya. Nah, hadisnya itu ya. Sehingga orang ya berpikiran instan ya cukuplah ya suruh saja kalau kita mau umrah gitu ya. Ya, sebulan ini sudah 4 kali gitu ya. Ya. Paling tidak kalau menjalankan ya suruh ya, di masjid ini gitu ya. Nah, apakah ada ukurannya, Ustadz? Ya, seberapa besar gitu ya? Seperti Lailatul Qadar kan
setara dengan 83 tahun gitu ya. Iya. Yang lainnya apakah bisa dihitung seperti itu ya? Iya. Ya mohon penjelasan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan bahwa semua aktivitas kita kuncinya adalah ilmu. Nah, bagaimana ketika ilmu ini dimanfaatkan untuk hal yang kurang baik atau tidak Iya. baik? Iya. Ilmu maling, ilmu Iya. ilmu judi, Iya. dan ilmu lainnya gitu, yang Iya. sifatnya negatif. Iya. Nah, ini di mata Allah seperti apa? Kemudian agar terhindar dari yang seperti itu seperti apa? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan konsisten dan istiqomah, Ustaz. Iya. Kayaknya gampang ngomongnya, Ustaz ya. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan tuh, kira-kira gimana sih caranya? Ya kita pilih satu atau gimana kita bisa konsisten istiqomah dengan ibadah itu. Ya, Iya. ya mudah-mudahan bisa kita praktikkan ke depannya. Iya. Makasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup ya. Baik. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wallahu a'lam bishawab. Jadi apa perbedaan antara doa dan istighfar? Istighfar itu sama-sama permohonan, doa juga permohonan, istighfar itu juga permohonan. Istighfar itu kita minta ampun sama Allah atas dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan dengan mengucapkan lafaz astagfirullahaladzim atau dengan astagfirullah, atau yang lebih hebat lagi dengan doa sayyidul istighfar yang apabila kita lakukan di setiap pagi dan sore, ya, maka insya Allah kita akan mendapatkan ganjaran yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa sayyidul istighfar itu ya, itu pengakuan kita semua, pengakuan. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu pengakuan kita semua bahwa kita ini, bahwa Allah itu adalah Rabb kita. Kemudian Allah yang menciptakan kita, kita ini hamba Allah. Kemudian kita berada di atas janji Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak janji sama Allah. Dan kita menunaikan janji kita itu semampunya. Kemudian kita menyadari bahwa kita ini banyak kekurangannya. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah dari kejelekan perbuatan diri kita. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Karena di dalam diri kita ini ada, Pak, sisi jeleknya, Pak. Itu hawa nafsu, Pak. Yang kalau kita tidak kendalikan, dia akan mengajak kita kepada keburukan. Maka tundukkan hawa nafsu kita itu. Maka mohon perlindungan kepada Allah. Kemudian kita mengakui begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita juga mengakui betapa banyaknya dosa-dosa kita. Ya, maka kita mohon kepada Allah, faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Istighfar. Kemudian tadi juga permohonan kepada Allah agar dihapus dosa-dosa kita. Ya, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Gitu. Dan semuanya bernilai ibadah, Pak. Semuanya nilai ibadah. Karena doa itu ibadah, doa huwa ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya. Maka perbanyak berdoa, kemudian perbanyak mengucapkan kalimat istighfar. Ya. Lihat ketika kita habis sholat aja kita disuruh istighfar. Karena kita banyak salah, banyak kekurangan. Ya, maka kita banyak istighfar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang keutamaan yang telah Rasulullah SAW berikan sampaikan kepada kita. Ini merupakan motivasi tingkat tinggi yang Rasulullah berikan kepada kita agar kita bersemangat dalam beribadah. Ya. Ya. Tadi seperti rakaat al-fajr khairum minad dunya wa fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar itu atau qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya.
Itu menunjukkan sholat sunnahnya aja sudah begitu, apalagi sholat wajibnya. Tapi jangan-jangan mentang mengalahkan dunia dan seisinya, kemudian sholat sunnah aja lah, gitu kan. Ya. Sholat wajibnya ditinggal. Padahal yang wajib itu ya itu yang utama. Seperti tadi itu. Banyak Pak, orang yang sanggup puasa tapi nggak sholat. Iya, saya puasa. Ya. Tapi nggak sholat. Dia tegakkan yang satu, dia pancung yang satu yang tiangnya betul. Gitu. Gimana mau bisa berdiri rumah itu? Gitu. Yang utama itu yang ditinggalkannya. Gitu. Yang utama ditinggalkannya. Gitu. Maka sholat itu sesuatu yang penting. Bukan yang penting sholat, tetapi sholat itu penting. Karena itu hukumnya wajib sholat itu. Merupakan rukun Islam setelah syahadat. Ya. Kalau puasa, kita boleh meninggalkan puasa, Pak. Kalau misalnya kita nggak sanggup, kurang sehat misalnya. Boleh kita, tapi nanti diganti di hari yang lain. Tapi sholat, kalau kita sakit, boleh nggak ninggalin sholat? Kita sakit. Nggak, tetap sholat. Ya. Nggak sanggup berdiri, duduk berbaring. Gitu. Yang penting kita masih ingat, akal kita itu masih ada. Gitu. Maka syarat untuk meninggalkan rukso, untuk meninggalkan sholat itu sedikit sekali. Gitu. Gitu. Beda. Maka sholat itu menjadi kunci, ya, kunci kebaikan hidup kita. Maka Syekh Muhammad Amin An-Singkiti mengatakan, aslih sholataka wa tuslihu hayataka. Perbaikilah sholatmu, maka niscaya Allah akan memperbaiki hidupmu. Maka sholat jangan ditinggalkan. Sholat tarawih semangat, sholat isanya enggak, itu jangan. Jangan. Jadi dilakukan hal-hal yang menjadi pokoknya. Karena pernah juga sahabat itu mengadu kepada Rasulullah, dia nggak melakukan yang sunnah malah, yang wajib aja dikerjakan, konsisten yang wajib, ya, tapi bernilai gitu kan. Nah, tentu akan lebih sempurna ketika kita kerjain yang wajib dan yang sunnah. Dan keutamaan termasuk tadi sholat suruk, ya, yang keutamaannya sama dengan kita mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Gitu. Itu kan memotivasi kita tingkat tinggi, gitu kan? Agar kita apa? Ya, sempatkanlah iktikaf cuman 45 menit, ya kan? Ya. Setelah sholat subuh itu dengan duduk di majelis ilmu, berzikir, ya, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Maka kita akan mendapatkan itu. Dan bukan berarti ketika kita sudah punya kemampuan untuk itu, besok mau berangkat umroh, sudah daftar. Saya nggak jadi berangkat, Ustaz. Saya sholat suruk aja. Ya. Kalau sudah punya kemampuan untuk berangkat haji, berangkat. Ya. Ya. Walaupun sekarang itu masa tunggunya sangat luar biasa, sampai 23 tahun. Ya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah SWT. Nah, kemudian ini ya, apa? Ini dulu apa tadi? Oh, ini dulu ya. Ya. Pak Haji dulu tadi. Iya. Bagaimana ilmu ketika digunakan untuk kejahatan? Ya. Memang ungkapan Imam Syafi'i rahimahullah taala betul adanya. Kalau kehidupan dunia itu dipandu oleh ilmu, semua aktivitas kita dipandu oleh ilmu. Kebaikan yang kita lakukan itu ada ilmunya. Ternyata juga untuk melakukan kejahatan itu ada ilmunya juga. Ya enggak? Iya, curang gitu kan. Ya. Ya. Maling motor misalnya gitu kan. Ada ilmunya enggak? Ada ilmunya dia. Pakai kunci letter T kan gitu. Ngendap-ngendap bisa di masjid ya. Ya, di masjid diambilnya. Karena banyak juga Pak di masjid, Pak.
Karena saya sudah juga pernah mengalami, Pak. Di masjid kita di Teluk sana, Pak. Sudah dikunci stang, Pak, gitu kan. Ditaruhnya juga di dekat biar kelihatan gitu kan. Tapi ya namanya ada ilmu mereka kan gitu. Pas kita lagi sholat, kebetulan saya jadi imam waktu itu ya, kedengar jamaah itu, gitu. Hilang gitu kan. Dari apa? Kalau bahasa udah tadi itu, Pak Haji, dari maling kecil sampai maling besar itu ada ilmunya. Gitu. Ya ilmunya kita paham lah. Sudah nggak diragukan lagi hari ini. Udah tersebar luas kan gitu. Jadi itu. Maka apa? Kita dituntut, dianjurkan agar kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat itu. Ya. Salah satu ilmu menggunakan kecerdasan kita untuk keburukan. Ya. Seharusnya ilmu yang kita pakai itu untuk kebaikan. Maka orang yang paling takut itu adalah para ulama. Para ulama. Kenapa? Semakin dia berilmu, semakin besar rasa takutnya kepada Allah. Gitu. Kalau pepatahnya itu ibarat apa? Ibarat ilmu padi. Semakin berisi itu semakin tunduk. Jadi bukan digunakan ilmu itu untuk keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian satu lagi. Konsisten. Oh, ini satu pembahasan itu. Agar bagaimana kita istiqomah, gitu. Apalagi istiqomah pasca Ramadan. Gitu. Ya, tapi setidaknya secara global akan saya sampaikan agar kita istiqomah di atas taat. Yang pertama, yaitu komitmen terhadap Islam ini, terhadap agama yang kita yakini kebenarannya. Ya, bagaimana komitmen kita? Oh, ini ada lagi pembahasannya. Ya, ilmui Islam itu, amalkan, kemudian dakwakan, bersabar dalam dakwah itu. Iya. Kemudian yang kedua, akrab dengan Al-Quran. Dia yang pertama itu komitmen terhadap syariat ini. Kedua, akrab dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah petunjuk. Hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Menjelaskan petunjuk-petunjuk itu baik secara global maupun terperinci dan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Ya. Kemudian yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang soleh. Itu akan menjaga keistiqomahan kita beribadah. Ya. Di mana ketemunya orang soleh? Di masjid. Maka apa? Bangkitkan semangat kita untuk sholat jamaah di masjid. Sholat jamaah itu bisa mengkomitmen kita untuk beribadah. Nah kemudian yang gak kalah penting adalah berdoa kepada Allah agar Allah tetapkan keimanan kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah Engkau palingkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau beri hidayah kepada kami, dan karuniakanlah rahmat dari sisimu karena Engkau Maha Memberi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita walaupun Ramadan akan berlalu dari kita sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala astagfirullahalazim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.